Halo semua, jumpa lagi dengan Ena Channel di sini. Dan sebelumnya gimana kabar teman-teman? Tentunya sehat-sehat aja ya. Oke, semoga selalu dilancarkan dalam segala usahanya. Amin. Nah, teman, saat ini cuaca lumayan panas ya. Dari itu aku mendapatkan pembelanjaan untuk unboxing satu tas ini. Oke. Nah, aku tata lagi. Oke ya, ini aku mendapatkan satu tas saja, nggak banyak ya, ada separuhnya lah ya. Oke, untuk memenuhi kebutuhan dapur, biar nanti separuhnya aja lah. Oke. Ada apa nih? Isinya apa? Ada non. Oke, ini ada pepaya ya teman. Pepaya ini dengan harga 10.000. Manis juga ya rasanya, jadi bisa aja dia nggak terlalu lembut, nanti kematangan juga nggak enak. Ini aku taruh di pojokan gitu. Lumayan dingin sih hawanya, buat sayur-sayuran buah-buahan juga segar-segar aja. Lalu ini ada ini bumbu pelengkap ya, ada serai, daun salam, daun jeruk, jahe, lengkuas, dan kunyit tentunya ya. Akan untuk pembuatan sayur manisan nantinya. Dan juga ini ada timun untuk minuman putih ya. Akhir ini aku nggak tahu kok suka minum air timun untuk keseimbangan aja ya, aliran darah nggak terlalu melonjak ya. Nggak punya sih, dagingnya nggak ada dan ukuran. Terus ini ada tempe ini seharga 3.000 ya. 3.000 lumayan besar karena ya kalau beli di pasar itu ya ada yang dapat yang murah harganya. Lalu ini ada kencur segini 5.000 untuk tambahan masakan. Lalu ini ada kerupuk 4.000, ditambah lagi ada serbet ini 10.000, 5 lembar. Lalu yang ini ada wortel dan tambahan ini ya, daun brambang sama seledri. Seledri aja ini dapat bonusnya, seledri. Oke, kadang susah ya cari seledri itu ya. Aku mau ke sayur sop nih nantinya. Lalu ada udang 10.000 aja, ukuran sedang, dapat 1,5 ons ini ya udangnya 1,5 ons. Lalu kosong dah, gak banyak aku belanja hari ini karena ada ini ya, yang kemarin masih ada ketambahan ini untuk nambah-nambah aja lah. Nah, kalau yang ini sorbet ini untuk kebutuhan dapur juga ya. Kalau sudah mulai kotor gitu aku buang ya, nggak bisa dicuci lagi, nggak bisa bersih kalau dicuci. Udah aku beli yang ini aja, yang baru, dapat 5 lembar. Nah, ini dipakai seminggu sekali dibuang ya, seminggu sekali dibuang kayaknya. Kalau mengalami pembersihan agak sulit ya dibuang ya, harus beli yang baru-baru karena gampang meresap juga sih ya. Lumayan bersih kalau pakai serbet kayak gini, walaupun murah tapi ya gitu, resikonya ada karena ya gitulah, tahu
kualitas kalau harga segitu itu seperti apa, teman-teman tahu ya. Ya udahlah. Oke, mantap. Oke teman, selanjutnya aku mau masak ya. Ini ada udang, udah aku cemplungin di panci. Oke, selanjutnya juga aku mau buat ini nih, sayur labu siam. Sayur labu siam ini udah aku siap-siapin ya, isi dan bumbu-bumbunya seperti ini. Nah, sambil nunggu si udangnya mendidih-didih, nanti aku mesti ini ya, halusin dulu bumbunya. Cukup diulek aja, nggak usah di blend atau di ini chopper, cukup diulek aja lah untuk menghemat listrik ya. Oke. Oh iya teman, mungkin teman-teman mau catat gitu ya. Misalkan resep yang saat ini aku buat untuk pembuatan sayur labu siam ini, bumbunya ada kemiri, ketumbar, bawang merah, bawang putih, secukupnya aja kira-kira gitu ya. Lalu ada ini ya, rempah-rempah, kunyit, jahe, sedikit-sedikit aja. Sedikit. Oh, udah mendidih. Udah, aku matiin dulu. Bisa disimak mungkin ya resepnya teman-teman. Oke, aku ulangin lagi. Untuk resepnya, bawang merah, bawang putih itu jumlahnya, misalkan bawang merah 4, bawang putih 2 ya, 2 siung, 2 siung, 4 siung, 2 siung ya maksudnya. Lalu ditambahin lagi ketumbar ya, untuk rempahnya ketumbar itu 2 sendok teh atau 1,5 sendok teh ya, pokoknya secukupnya lah ya. Lalu kemiri ini tadi aku pakai 1,5 ya, 1 butir sama separuh gitu. Lalu ada ini ya, laos ya atau lengkuas, 1 irisan kecil nih, lagi aku ulek-ulek juga ya, jadi bumbunya lengkap juga, enak. Selain itu ditambah lagi bumbunya, ada kencur ya, kencur itu 1 iris saja, ini belum aku lembutin ya. Sama garam ya, nanti kalau sudah kecemplung semuanya kasih gula dikit. Simpel aja ya bumbunya, untuk diikutin seperti apa resep yang sesuai dengan sayur labu siam. Nah, untuk proses pelembutan ini ya, bumbu nggak lama sih ya, tergantung yang jalanin aja lah. Kalau dibikin cepat pakai alat yang itu tadi ya, aku bilang chopper atau blend, silakan. Kalau ingin memakai itu, tidak telaten pakai ulekan seperti yang saya buat. Tapi jangan heran soal rasa, nanti bisa mengalami perbedaan ya, pasti itu ya, ada rasa berbeda. Nah, ini prosesnya, aku terus diulek-ulek ya bumbunya. Ini udah
Ini untuk pelembutan bumbu, tentunya rempahnya ada sendiri. Untuk yang daun-daunnya seperti ada daun jeruk purut, lalu ada daun salam, itu dipakai antara ya 2 lembar yang daun salam. Untuk yang daun jeruk bisa 4 lembar, boleh. Pokoknya yang inilah secukupnya aja. Lalu aku tambah kacang nih ya, ini ya, pakai serai ini ya, nanti ya serai ya, macam 3 serai, daun salam, lalu ini apa, ada ini nih daun jeruk itu laosnya aku belum ngolah sih ya, aku geprek-geprek aja lah biasa, biar nanti rasanya juga lebih oke. Ini aku nggak ulek sih ya, sorry, hanya kencur dan kunyit ya untuk rempahnya, terus ditambah tumbar kemiri, jadi ada urutannya. Untuk isiannya ada kacang beras ya, itu udah aku masak di tempat ini ya, ini daun ini kacang beras yang udah direbus hampir matang. Selanjutnya ada udangnya kecil-kecil, itu aku pakai enggak terlalu banyak, maunya ditambahin sih udangnya dari rebusan itu tadi ya, bisa lah, kalau kayaknya kesedikitan ya udangnya ini. Kesedikitan, maunya dipakai semua itu kok kebanyakan. Nah, sedikit sih nggak masalah ya, tapi tajam juga kok rasanya minyak udang. Nanti ada kaldu udang aku juga tuangkan di sayur labu siam ya, jadi rasa sedapnya juga ada lah ya. Ini udah mulai lembut semuanya, kecampur rata. Sekarang mau menumis. Ini tadi aku pakai sayur labu siumnya 2 biji, lumayan besar sih ukurannya, 2 biji aja. Setelah dicuci bersih, dipotong-potong manjang-manjang ya, potongnya enak yang manjang-manjang, itu buat nambah selera makan juga enak. Kadang potongan bahan makanan itu juga ngaruh ya terhadap selera makan. Misalkan dipotong kecil-kecil itu untuk sayur rebusnya kurang cocok gitu ya, enak yang manjang-manjang kayak mie gitu ya kan, itu ngaruh. Jangan dikira nggak ngaruh ya, kelihatannya sepele ya. Ini aku sudah potong panjang-panjang ya. Sekarang aku mau meneruskan kasih minyak di wajan, yaitu minyak wijen aja, dan jelas ya teman. Tadi aku ngomong ada yang ketinggalan, nggak ada ya, kelihatannya kena semua kan di kamera, wajannya, bumbunya, bahannya. Nah, ini ada minyak wijen, cukupnya aja lah. Minyak wijennya secukupnya, aku nggak mau banyak-banyak ya, kalau untuk numis pakai minyak banyak itu enggak juga. Nah, ini nih yang dijadiin pusat perhatian soal bumbunya ini ya. Harus sesuai, harus ini ya, sesuai lah. Kalau nggak sesuai nanti rasanya gimana. Sekarang aku mau ambil air udang untuk ini koret-koret di cobek.
Ini nanti ya, urusan nanti. Sekarang yang ditumis, bumbu yang sudah dihalusin, kalau sudah wangi keluarnya dari tumisan, kasih air bumbu ini. Oke teman, ini ada daun salam. Salamnya udah cuci 2 lembar aja, agak jarang sih, tidak tahu kenapa nih. Nah, daun jeruk cemplungin aja, serai, dan ini lengkuas tadi ya. Oke. Jangan diulek lengkuasnya, nanti rasanya beda lagi ya. Mending dipotong kecil-kecil atau dikeprek, ngaruh nih rasanya nih. Bisa juga masakan terlalu apa ya, kalau kebanyakan rempah kadang pengolahannya nggak tepat ya, nggak enak juga. Jadi merupakan rahasia juga ya bumbu untuk menu masakan, cara pengolahannya itu ngefek banget ya. Seandainya dikeprek gimana rasanya, seandainya dipotong-potong biasa pasti ada ngaruhnya. Oke. Saat ini cuaca masih panas aja ya di luaran, sedikit berangin, sedikit aja sih, anginnya nggak terlalu. Nah, matahari udah mulai nongol dengan full kayaknya. Kadang ketutup awan, kadang nongol. Begitulah. Sore tahu-tahu hujan, ya kan? Masih belum menentu ya soal cuaca ini, kalau dilihat. Padahal udah bulan April, masuki April. Kabarnya sih tentang cuaca katanya memasuki musim kemarau. Memang aneh ya, secara perlahan nggak langsung memproses ya, menuju ke arah ini aja, mungkin dibilang kemarau lembab ya, kemarau basah bisa jadi. Untuk selanjutnya kemarau kering. Oke gitu ya kalau di terka-terka soal cuaca. Nah, ya lanjut masak nih ya. Karena soal cuaca itu ada sendiri ya bagiannya. Cara memasak nih. Gak apa ya, sambil ngobrol karena berkaitan dengan waktunya. Itulah. Nah, momen seperti ini aku nggak ketinggalan untuk memadu padankan juga soal cuaca ini terhadap masakanku ya teman. Masakanku ini termasuk sesuai ya dengan cuaca saat ini, dimana aku masak sayur labu siam. Nah, tentunya nggak ini ya, nggak menghilangkan selera gitu loh, malah menggugah selera. Oke, dengan pemanasan tumisan kayak gini, nah terhadap daun-daun warnanya masih seger, warna hijau tuh ya. Nah, karena apa? Karena nggak terlalu banyak kadar air, dimana kadar minyaknya di sini lumayan mendukung ya untuk pewarnaan ini rempah, bumbu rempahnya. Nah, ini kasih udang teman, udangnya kecil-kecil ya udangnya. Ini yang bikin sedap masakan. Sedap masakan itu ya kayak gini teman. Apinya agak dibesarin, ini ditambah kaldu udang. Masaknya nggak sulit kok ya, sangat simpel nih ya kalau dilihat. Nah, sambil kayak gini diaduk-aduk sebentar,
Nanti sayur labu siamnya kecemplung, ditambah lagi air, tambah lagi air biasa ya teman, tambah lagi air biasa. Kalau udang kebanyakan juga ya ini ya, terhadap kesehatan ganggu nanti di asam urat gitu ya, karena ada tempe, ada kacang. Di udangnya aku pakai nggak terlalu banyak, tempenya lumayan banyak tuh ya. Gitulah ya sekarang. Tapi ada imbangan ya teman. Imbangannya di sini ada sayur labu siam ya, terhadap misalkan asam urat itu nggak gampang terganggu karena ada antisipasi dari sayur labu siam kayaknya ya. Kalau dilihat jadi seimbang ya. Makanan kayak gini seimbang, bisa mempertahankan kesehatan. Cara pengolahannya gimana, itu aja kalau menurut saya. Itu maaf bukan yang gurui, tapi menurut saya loh ya. Kalau menurut yang lain silakan berkomentar seperti apa, kita bisa tukar pikiran ya. Pikiran dari setiap pengalaman orang berbeda-beda. Memang kondisi kita berbeda ya dengan satu dan lainnya. Misalkan kita perlu minum sehari 8 gelas, ternyata yang lainnya saya cukup 6 gelas, saya cukup 4 gelas sehari. Nah itu dia, kondisi orang nggak sama memang ya, kemampuannya juga nggak sama, tapi minimal kita bisa kasih solusi ya. Kasih solusinya seandainya kalau ada penyakit yang mengganggu kesehatan, ya lebih kurangnya seperti inilah tindakannya. Kita bisa kasih sedikit gambaran mungkin ya, berdasarkan pengalaman juga yang pernah kita alamin. Kayak gitulah teman. Jadi bukannya menggurui sama sekali kan. Nah, ada bukti sebagai pengalaman yang sudah dialamin, ternyata begini begitu, aku bisa ngomong gitu ya teman. Oke, nggak berlebihan sih aku ngomong, nggak berlebihan kalau menurutku ya, dan menurut yang lain kayak gitu ya. Oke, sekarang sayur labu siamnya udah kecemplung, cemplung-cemplung, airnya udah mencukupin, tunggu untuk pengempukannya. Nah, untuk pengempukan berikut bahan, ini kan ada tempe ya, tempe, kacang beras. Nah, yang namanya tempe itu udah matang ya, tinggal membolak-balikkan atau mengaduk-ngaduk di campuran masakan berikutnya. Itu juga ini udah aku masak sendiri, rebusan kacang berasnya. Tuh ya teman. Jadi di sini aku bumbunya memang bumbu rumahan, nggak pakai yang aneh-aneh. Tuh ya. Kalau kurang air bolehlah tambah. Jadi bertahap ya untuk mematangkan. Kalau ini sedikit asat, tambahin sedikit aja, jangan banyak-banyak. Ini memang kalau baru dicemplung yang namanya sayur labu siam itu memang keras gitu ya, keras. Ini biar meresap nih ya, aku kasih kaldu itu ya, kaldu dari udang. Jadi ada urutannya lah, asal narik gitu ya. Oke, disimak aja berikutnya. Nah, sekarang kita cek seperti apa kematangan daripada sayur labu siam ini. Rupanya udah mulai matang-matang ya, udah empuk.
Dilanjut ini kacang beras, cemplungin sebanyak berapa ya, ini mungkin setengah on ya teman, setengah on. Kalau yang waktu masih belum ke proses, setengah on lah kira-kira aja ya. Ini ada tempe, tempe yang potong-potong. Nah kayak gini, bolehlah ditambah kaldu untuk peresapan isian susulan ini ya. Kasih kaldu udang, kira-kira aja lah, yang penting bisa meresap terhadap bumbu si tempenya. Cukup waktu 5 menit lagi ya, nggak sampai 5 menit lah, 3 menit ya, 3 menitan lah. Baunya cukup mengundang ya teman, aroma daripada rempah-rempahan bumbunya bikin masakan sedap. Rasa rempahnya itu wangi ya, kecampur kegurian daripada sari udang. Oke ya, nikmat lah pokoknya. Kalau dimakan dengan cuaca agak panas, agak tengah mendung, oke juga menu seperti ini, tidak masalah, no problem. Oke. Udah cukup waktu 5 menit kan, meresap ya, meresap sih oke. Terhadap tempenya ini, bahan tempe kacang kedelai, wah ini banyak kacang-kacangan ya. Kompor juga dimatiin aja lah. Sekarang aku mau icip dulu ya sebelum aku tuangin ke mangkok. Seperti apa bisa aku laporkan untuk berhasilnya membuat sayur labu siam. Oke. Cukup segar rasanya dengan bumbu tumisan dari kemiri maupun dari kacang-kacangan, sayur labu siam, udang, semua terasa. Mantap lah kalau gitu ya. Ini aku taruh di mangkok secukupnya untuk makan siang. Udah waktunya makan siang. Sekarang ambil kuahnya. Kuahnya ini pakai ini aja lah. Kerupuk sutilnya mesti di sendiri-sendiri jadinya. Nah, gini nih. Kuahnya secukupnya. Cukup nikmat. Oke teman, sajian saat ini jadilah sayur labu siam dengan keguriannya untuk bahan-bahan yang sudah tercampur jadi satu. Oke, mantap lah untuk dimakan di siang hari ini ataupun untuk sarapan pagi. Oke ya, mantap lah pokoknya, kanan kiri mantap ya. Oke, makasih banyak yang udah bergabung untuk Erna Channel. Tentunya dukungan yang kalian yang sudah lalu-lalu diikut ya, sudah mendukung untuk channelku. Yang penting juga kedepannya semakin oke, gimana tetap
butuh dukungan. Oke ya. Untuk itu bisa silakan klik subscribe. Oke ya. Mantap lah pokoknya untuk Emma Channel berusaha untuk memantapkan diri nih ya teman. Oke, sampai di sini dulu untuk sajian menu di video Emma Channel. Tentunya semakin hari biarlah semakin update terus. Oke ya. Ya, jangan lupa sekali lagi untuk kasih dukungannya berupa subscribe. Oke ya teman. Sampai jumpa lah di video yang akan datang. Jangan apa? Jangan nggak jaga kesehatan ya. Jadi jagalah kesehatan dengan upaya apapun untuk mencapai kesehatan. Tentunya kita juga sama-sama berjuang untuk mempertahankan kesehatan. Oke ya. Makasih banyak. Selamat berapa saja. Oke, bye.